Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak saudara hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, ada satu buku, kalau bahasa Inggrisnya The Logical of Scientific, logika sains. Di buku itu mengutip pendapat filosof Nietzsche. Kita pasti familiar dengan Nietzsche ini, filosof humanistik. Pemikirannya mirip-mirip Immanuel Kant, Auguste Comte, Heidegger, pemikir filsafat. Dia ateis. Ateis itu berarti tidak bertuhan. Beda sama antiteis. Kalau antiteis dia anti Tuhan, anti agama. Ini ateis. Kata Nietzsche, yang melekat pada diri manusia itu adalah to be human as human. Kesadaran diri manusia untuk menjadikannya sebagai manusia. Bahasa kita tuh memanusiakan manusia. Jadi, ada nggak di antara kita yang tadi ketika sahurnya nambah sampai 2 piring? Ada nggak? Coba tunjuk tangan. Yang sahur nambah sampai 2 piring ada nggak? Ada yang 2 piring nambah sahur tuh? Kalaupun ada jarang, Pak. Kalaupun ada jarang. Paling pun anak-anak yang SD, SMP, mereka lagi belajar puasa karena takut lapar, mereka makan nambah. Gitu. Lalu pertanyaan ontologinya, kenapa? Kenapa jarang ada di antara kita ketika sahur nambah? Kira-kira apa? Yang bisa jawab tunjuk tangan, saya kasih hadiah brosur umroh. Iya brosur umroh, Pak. Kalau umrohnya mahal. Iya Pak, Buya, mahal. Kira-kira apa, Pak? Hah? Oh, berkah. Salah. Apa lagi? Kenapa kurang nafsu? Betul jawabnya. Jadi gini, kenapa di antara kita ketika bangun sahur jarang sekali nambah, kecuali anak-anak yang masih belajar puasa? Karena memang waktunya sahur bukan waktunya makan, Pak. Waktunya sahur itu waktunya tidur. Waktunya kita tidur lalu kita disuruh bangun, lantas disuruh makan. Kalau enggak lantaran tasakharu fa inna fi sahri barakah, kita enggak akan makan. Oh, enak-enaknya tidur. Enak-enaknya itu udah dibangunin, suruh mangan. Makanya banyak di antara kita paksa. Walaupun cuma 2 sendok makan, kita paksa, kita dorong air, yang penting sahur. Bisa tidak kita lakukan itu? Oh, bisa ternyata. Kita bisa mengatur diri kita supaya di saat tidur kita bangun, disuruh makan, lalu kita makan karena ingin mencari keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama misalnya pertanyaannya ketika kita buka puasa. Ada nggak di antara kita begitu buka puasa, Allahu Akbar, lontong 3, bihun 1 piring, kolak 1 mangkok. Pokoknya kalau siang ngomongin makanan paling asik, Bu, ya. Iya. Es cendol campur kelapa 1 muk gede, nasi sepiring plus indomie rebus. Ada? Harusnya ada, Pak. Harusnya ada. Kenapa? Karena maghrib itu adalah puncak rasa lapar kita. Setelah kita dari subuh sampai maghrib itu puncaknya waktu maghrib. Makanya di antara kita kalau makan malam itu kan batasnya, kalau dulu ketika saya masih kecil sama orang tua saya itu sebelum maghrib jam 5-an itu makan malam tuh.
Kalau sekarang geser, pada maghrib makan malam. Artinya memang itu puncaknya rasa lapar. Kalau puncaknya rasa lapar, seharusnya kita kan tuntaskan rasa lapar itu sebanyak-banyaknya kita makan. Ternyata tidak. Seteguk teh manis, 2 butir kurma mampu menuntaskan hasrat dari mulai subuh hingga maghrib. Artinya apa? Kita diajarkan oleh puasa to be human as human, untuk mengatur diri kita sebagai manusia. Kita yang mengatur badan kita, bukan kita diatur oleh badan kita. Ini persoalan kita, Pak. Untuk menjadi manusia, maka kita yang mengatur diri kita. Bapak-bapak kalau makan, kira-kira karena kepengen makan atau karena lapar? Kita ini makan karena kepengen makan atau karena kita lapar? Teriak ngomong apa? Kenapa? Lapar. Oke, lapar. Lapar itu adanya di mana? Perut. Berarti kita makan diperintah oleh perut. Bahasa Belandanya bego. Bahasa Belandanya bego. Bapak tahu bego apa? Bego apa? Bego itu minum es ditiup. Minum es ditiup. Dia pikir ngebul karena panas. Nggak taunya ngebul karena dingin. Dia tiup. Bahasa Belandanya bego. Harusnya kita manusia, makhluk terbaik. Malaikat saja kalah dengan kita. Allah ciptakan kita lebih baik dari seluruh makhluknya. Tapi kok lucu, kita mau diatur oleh perut kita. Kita mau diatur oleh jasmani kita. Kita mau diatur oleh keinginan syahwat kita. Seharusnya kita yang mengatur. Kenapa sih wahyu pertama Iqra bi ismi Rabb menggunakan kata Rabb, yang secara harfiah berarti keteraturan, penataan, ketatalaksanaan, manajemen. Itu kalau dikaji seru banget itu. Iqra bi ismi rabbika. Kata ismun apa sih maknanya? Pertama, al-ismu itu artinya ar-raf'ah. Ar-raf'ah itu sesuatu yang istimewa. Maka ketika bicara tentang manajemen, penataan, kita harus pada level yang tertinggi, dan puasa mengajarkan itu. Al-alamah al-ismu, az-zikru. Ini kalau dikaji secara tafsiri asik banget. Nah, Bapak Saudara, itu sebetulnya poinnya. Makanya ada kitab Ibanatul Ahkam karangan Juriyah Nabi. Juriyahnya pakai asli, pakai shot, Pak. Keturunan Nabi asli. Sebab banyak keturunan Nabi yang KW. Ini asli. Namanya Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki. Ada kitabnya Ibanatul Ahkam. Ketika bicara tentang babus syam, kita puasa, dia katakan puasa itu imsak an syahwah. Imsak, pengendalian. Makanya sebetulnya puasa itu bukan cuma nahan, Pak. Nahan lebih kepada mengatur. Dia menata, manage to imsak. Saya sering bilang gini, siapa bilang orang puasa nggak boleh makan? Boleh, orang puasa boleh makan, tapi diatur. Habis maghrib. Berarti kan cuma bukan nahan, tapi ngatur. Siapa bilang orang puasa nggak boleh minum? Boleh, tapi diatur. Habis maghrib. Siapa bilang orang puasa nggak boleh berhubungan dengan istrinya? Boleh, tapi diatur. Habis taraweh, habis maghrib. Ngancem amat habis maghrib. habis taraweh waktunya lowong, habis witir lah ya, Pak. Walaupun ya kalau udah 50 ke sana sih timbang selesai lah ya. Nah, saudara sekalian, jadi lebih kepada mengatur, menata. Kita belajar untuk mengatur jasmani kita, dan ternyata kita bisa. Di saat waktu yang tidur kita bangun, kita ibadah bisa. Harusnya hari ini kita lapar, kita makan seenak-enaknya kita, tapi kita atur dan kita kendalikan bisa. Makanya puasa secara substantif terkait dengan pemikiran Nietzsche, memanusiakan manusia dalam konteks ruhani, mengatur dan mengendalikan jasmani. Itulah yang kata Sayyid Abbas Al-Maliki dengan bahasa imsak an syahwah.
Syahwat apa syahwat? Syahwat. Nafsu. Kalau nafsu syahwat, mati loh. Nafsu tuh. Apa syahwat? Keinginan, hasrat. Kalau orang Betawi bilang mangkenya ngaji, bro. Ngaji, buka kitab, duduk, baca kitabnya kitab apa, jelasin satu-satu, ngaji. Dulu kayak Dahlan kan kayak gitu ngaji. Kita males ngaji sih. Siapa yang udah tuntas bab azan wal iqamah? Ada nggak? Ngaji khusus bab azan dan iqamah. Ada sampai tuntas? Well, gue udah 4 kali bolak-balik udah. Kalau azan haknya siapa? Azan itu haknya siapa? Muazin. Kalau qomat? Qomat itu haknya imam dan itu hadisnya sahih. Jadi jangan qomat kalau imam belum ngasih isyarah. Siapapun muazinnya. Itu. Ini persoalan kita nggak mau ngaji sih. Ini kalau orangnya banyak kayak ini, kalau ngaji kan enak kan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wah keren itu. Bikin acara FM Muhammadiyah ngaji. Mantap betul, rutin. Syahwat sama dengan apa? Sengaja biar mikir lo. Apa syahwat atau syahwat? Ingat nggak kalimat ini? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun pakai sin kecil, syahwat pakai sin besar, tapi maknanya sama. Maknanya sama. Sama kayak ghafaro. Ghafaro ampun. Kafaro kafir itu maknanya sama, menutup. Menutup. Ghafaro dan kafaro. Sahun, syahwah itu sama, artinya lupa atau lalai. Makanya orang kalau syahwat pasti lupa. Bapak lagi malam Jumatan sama istri, begitu lagi syahwat, ingat mertua enggak? Batal bro. Ingat anak enggak? Enggak, karena sedang syahwat sehingga lupa. Kita kalau syahwat maka cenderung lupa. Asyik dengan handphone kita, lupa segalanya. Asyik dengan kemaksiatan, lupa segalanya. Asik dengan aktivitas kita sehingga lupa kepada Allah dan jauh dari Allah, itu namanya syahwah. Nah, yang dikendalikan imsak an syahwah, mengendalikan menata sesuatu yang cenderung membuat kita lupa, jauh, tertutup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan imsak. Makanya kalau kita puasa, maaf, level puasa kita cuma imsak an akli wa syurbi wal jima'i min tulil fajr ila ghurubi syamsi ma'aniyah, rasa-rasanya beda-beda tipis sama anak TK SD yang baru belajar puasa. Levelnya harus naik, Pak. Baru kita masuk dalam tipologi to be human as human, menjadikan diri kita sebagai manusia. Grade-nya, levelnya dinaikkan. Puasa kita mulai menaik pada level bukan cuma akli wa syurbi wal jima'i, tapi imsak an syahwah, segala sesuatu yang cenderung membuat kita lalai dan cenderung membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Cuma saya dikasih waktu 20 menit. Ini udah 20 menit nih Mas. Kalau nambah lagi, argonya nambah lagi loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gini. Manusia itu akar katanya insan, nas, uns, anisun. Itu satu akar. Kalau Bapak ada yang penghobi burung. Itu burung liar ditangkap, ya. Lalu ditaruh di sangkar. Apa yang terjadi pada burung itu? Akan gerabak, Pak. Dia akan beringas, apa aja ditabrak tuh. Kenapa? Karena dia biasa merdeka, biasa bebas, lalu ditaruh di tempat yang terbatas. Bapak saudara, manusia terdiri dari jasmani dan ruhani. Jasmani kita min turab, dari tanah.
Tanah madiyah, dia materi. Segala sesuatu yang sifatnya materi terbatas. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang materi sifatnya terbatas. Jasmani kita materi karena jasmani kita terbatas. Yang kedua, manusia dari rohani. Pertanyaannya, jika materi jasmani dari materi tanah dan dia bersifat sementara limit, maka rohani datangnya dari Allah. Dalam Sunan Abu Dawud bicara fase proses penjadian manusia. Yang pertama itu fase nutfatan. Berapa lama? Arba'una yauman, 40 hari. Summa alaqatan, kemudian alaqah. Berapa lama fasenya? Arba'una yauman, 40 hari. Yang ketiga mudghah, arba'una yauman, segumpal daging 40 hari. Kalau kita kumpulkan, kita akumulasi menjadi 120 hari, bilangan kita kurang lebih 4 bulan. Sesudah 4 bulan Allah berfirman, wa nafakhna fiha min ruhina, atau dalam lain ayat, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam janin ini bagian dari ruhku. Jadi pertanyaannya, kalau jasmani dari materi bersifat sementara, maka ruhani terbuat atau berasal dari Allah, dan sifatnya wa yabqa, kekal, abadi, unlimited. Yang jadi persoalan ketika ruhani yang bebas, yang merdeka ditaruh di dalam jasmani yang terbatas, apa yang terjadi? Persis seperti burung liar ditaruh dalam sangkar emas sekalipun, dia akan terjadi pemberontakan, akan terjadi kegelisahan, ketidaknyamanan ketika berada di dalam sangkar karena dia biasa terbebas. Itulah kita. Ketika ruhani ditaruh di jasmani yang terbatas, maka kita merasa sesak, kita merasa terpenjara oleh jasmani kita, dipenjara oleh syahwat kita. Punya 1 pengen 5, punya 5 pengen 11, nggak ada puasnya. Laut aja dipagar, gunung diakal-akalin agar punya sertifikat. Gila itu Pak. Kenapa? Syahwat yang tak terbatas. Itu penghamba jasmani. Nah, tugas manusia as human tadi adalah memerdekakan ruhani dari jasmani. Istiqlalun nafs, pembebasan jiwa. Nah, salah satu terapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah dengan puasa. Pak, ini Mendiknas ya, ini kan lagi populerin 7 7 habits ya. Habit pertama, bangun pagi, sahur pagi, pasti pagi banget. Kemudian tidur cepat supaya sahur nggak kesiangan, maka tidur harus cepat. Kemudian makan bergizi, ya, ada di situ. Kemudian berdoa, ada di situ. Di puasa, kemudian apa lagi? Ibadah, bermasyarakat, sholat tarawih, berinteraksi. Itu semuanya ada, Pak. Semuanya ada dalam ibadah puasa kita. Gitu. Makanya puasa itu sebetulnya itu bukan cuma sekedar nggak makan, tetapi dia pembebasan jiwa dari belenggu jasmani. Maka orang yang terbebaskan jiwanya, dia menjadi unlimited, dia menjadi tak terbatas. Kalau masuk ke dalam kajian tasawuf asik, dia menjadi tak terbatas. Ketika dia tak terbatas, maka dia akan mencapai puncak kebahagiaannya. Puncak kebahagiaan sama seperti ketika kita buka puasa. Rasanya gimana, Pak? Kata Nabi, lisa'im farhatan. Ada puncak kebahagiaan yang kita dapat. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada poin-poin yang banyak sebetulnya yang bisa kita eksplorasi lebih jauh. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna salatana wa sujudana wa ruku'ana wa siyamana wa qiyamana wa tadru'una wa tahussu'ana wa ta'budana innaka antas sami'un alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.